Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada pagi ini saya didampingi oleh Pak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Abang, yaitu dengan Bapak Ibu Tusweta SPD NPD, dan saya sendiri Mikade Aryastuti CGP Angkatan 11 yang memang sudah bertugas di SMA Negeri 1 Abang. Jadi pada pagi hari ini saya akan melaksanakan wawancara kepada Bapak terkait dilema etika. Jadi terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya untuk mendampingi saya dalam kegiatan memenuhi untuk tugas demonstrasi kontekstual di CGP Angkatan 11. Jadi ada di sini beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke Bapak terkait dengan mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Bapak. Ya, jadi untuk pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Nah, selama ini pada saat kita mengelola sekolah, tentu ada beberapa permasalahan ataupun kasus yang berkaitan dengan dilema etika ataupun rujukan moral. Nah, tentu saja untuk menyelesaikan masalah ataupun kasus yang dimaksud itu, nah kita berupaya mencari akar permasalahan dari kasus tersebut, nah sehingga kita bisa mengelompokkan apakah kasus yang kita hadapi itu merupakan dilema etika ataupun rujukan moral. Nah, setelah kita bisa mengidentifikasi, nah baru kita akan mencari solusi bagaimana caranya kita menyelesaikan masalah yang dimaksud. Baik, untuk pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan mengambil keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kewajiban? Nah, di dalam kasus yang sama-sama benar atau sama-sama mempunyai suatu nilai kebajikan, nah tentu kita akan mempertimbangkan ataupun menelaah kasus yang dimaksud, dampak yang paling terkecil yang dari putusan yang kita ambil, nah tentu itu yang kita selesaikan. Nah, sehingga dampak yang lebih besar kita hindari. Kemudian pertanyaan ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Nah, untuk menangani masalah kasus dilema etika ini, apakah itu artinya bertentangan dengan nilai kemanusiaan atau benar versus benar, atau kalau benar melawan yang salah, gampang kita ginikan. Kalau benar dengan benar, nah ini mungkin perlu hal yang sangat bijak di dalam menyelesaikan permasalahan kasus yang seperti itu. Nah, tentu kita memakai apakah itu nanti ada kaitannya dengan regulasi, ada kaitannya dengan permasalahan yang lain, misalnya uji publishnya, atau hal-hal yang berkaitan dengan
institusi. Nah ini yang perlu kita cari hal yang terbaik untuk itu. Cari hal yang terbaik. Kemudian pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, yang paling efektif adalah tentu saja sesuai dengan situasi dan kondisi yang kita inikan. Yang pertama tentu kita memanggil dulu atau hal-hal yang mempunyai masalah atau kasus yang dimaksud, kita ajak untuk saling berdiskusi, bermusyawarah, untuk mencari solusi bersama-sama sehingga nanti mendapatkan pemecahan yang paling efektif untuk kasus yang dimaksud. Selanjutnya ada pertanyaan nomor 5. Pertanyaan nomor 4 ya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya adalah ketika kita dihadapkan pada permasalahan benar melawan yang benar. Ini yang tantangannya yang agak berat. Bahkan bilang oleh yang terberat lah, karena benar menurut dia atau benar menurut institusi ataupun benar berdasarkan ini, kita akan mencari jalan tengahnya. Ini mungkin agak berat. Benar lawan benar, Pak. Ya. Kemudian selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jawaban tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kemudian apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk penyelesaiannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Nah, kalau misalnya dilema etika tergantung dari kasus yang kita hadapi. Kalau benar melawan yang salah, udah gampang lah kita mencarikan solusinya. Kalau benar melawan yang benar, ini perlu waktu untuk menyelesaikan masalah tersebut sambil kita memberikan peluang atau memberikan kesempatan untuk memikirkan kembali dengan dengan lebih tenang. Nah, sehingga di hari tertentu yang kita sudah sepakati bisa mencari solusi yang lebih baik. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Nah, terutama yang bisa membantu kita di dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema etika itu adalah tentu stakeholder yang ada di sekolah. Yang pertama para wakal, nah, kemudian analis SDM yang kita miliki, dan begitu juga komite dan tokoh-tokoh masyarakat yang bisa mencarikan solusi bersama-sama terhadap dilema etika yang kita hadapi. Pertanyaan terakhir ini, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Nah, pengalaman yang bisa kita petik dari kasus dilema etika, nah tentu setiap permasalahan memerlukan cara pemecahan yang unik sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat itu. Pemecahan yang unik, ya. Jadi
Demikian Bapak, beberapa pertanyaan, ada 8 sudah terjawab semua. Jadi terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu untuk saya dalam mewawancari Bapak terkait dilema etika. Jadi demikian wawancara saya bersama Bapak Kepala Sekolah. Semoga hasil wawancara hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikade Ari Astuti, CGP Angkatan 11 dari SMA Negeri 1 Alam. Pada kesempatan hari ini saya akan mewawancarai Bapak Kepala Sekolah SDN 2 Triguana, yaitu bersama Bapak Iwayan Anjas Asmara SPDSD. Ya, jadi di sini saya akan bertanya terkait beberapa pertanyaan tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebijakan sebagai pemimpin. Jadi terima kasih sebelumnya kepada Bapak sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk mewawancarai Bapak. Jadi di sini ada 8 pertanyaan yang harus saya tanyakan Bapak terkait pengambilan keputusan sebagai pemimpin. Jadi sebelumnya bagaimana kabarnya Pak? Baik. Salam kenal Bapak ya. Jadi untuk pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bijakan moral? Kasus siswa yang mengalami kendala yang membaca sehingga itu memerlukan teknik memerlukan suatu pertimbangan bagi sekolah untuk menaikkan si anak tersebut. Kalau kasus di sekolah kan tentunya pasti ada kasus. Karena dari kelas rendah itu sudah kita baca kasus bullying itu pasti ada kan, kasus bullying misalnya kayak kemarin juga ada kasus sekitar 2 hari yang lalu. Sebenarnya kejadian ini sudah berlalu hampir 3 kali berlalu. Sebelum yang jadi kelas sekolah juga ada kasus tercoret tembok itu hampir semua kelas tercoret. Yang menjadi masalah kasusnya itu kan kamarnya itu berupa kamar foto. Setelah pagi sudah ada gambar di papan maupun di tembok-tembok yang sudah ada ininya gambar yang itu yang jadi masalah. Otomatis dari yang pihak sekolah menjadi gelisah. Kenapa? Karena gambar itu kan tidak baik untuk anak. Pada masalah kalau bisa baca kan bisa nanti ada upaya yang bisa di Itu berkaitan dilema etika. Kalau dilema etika itu yang sulit kita menentukan sebenarnya antara naik atau tidak. Jadi untuk identifikasi masalahnya itu bagaimana strateginya sekolah juga mungkin siswanya bisa tetap naik. Dari strategi itu kemarin yang dalam rapat dengan guru sempat mau memberi buku cerita bergambar karena banyak juga siswa yang belum bisa baca. Hasil rapat ini kebetulan juga 2 minggu ke depannya adalah sumbangan buku sekitar 12 exemplar. Jumlah murid di sini kan kan 152 menjadi lebih dengan berbagai macam judul. Dari program itu kebetulan juga ada bukunya. Kita melakukan dengan cara literasi dengan literasi membaca setiap pagi. Kalau tujuannya nanti ada kita bergambar dan membaca kan ada rasa minat membaca seperti itu.
Lagi anak SD suka cerita bergambar. Ini cerita bergambar itu bagusnya ada sumbangan buku dari pemerintah kebetulan ya. Baik Pak, untuk pertanyaan yang kedua, kemudian selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Contohnya yang tidak bisa membaca ini, jadi itu kan sama-sama benar. Nah, dia membaca ini kebetulan juga yang punya guru baru. Bukannya guru baru, ada guru pindahan dari SD 1 Karangasem. Kemudian SD 1 Karangasem kan dikenal ininya, kedisiplinannya di sana. Dan gurunya juga terus dia ini mencari bahan di internet, mencari bahan melalui media kan, nanti berupa huruf atau apapun dia dikembangkan di kelas. Kemudian dia juga tanpa istirahat setelah pulang murid kelas 1 biasanya kan dari jam 7 sampai jam 11 kurang 45 udah pulang, baru dia ke kantor. Dan yang tidak bisa dibaca langsung dituntun dia sambil istirahat sambil juga membaca itu dengan cara berkelompok. Makanya kan juga perlu juga kita menggunakan kumpul di sini, kelompok belajar itu mengutarakan apa nilai-nilai siswa. Kemudian selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Nah, langkah-langkahnya itu karena di sekolah itu kita punya aturan itu kita mengarah pada aturan apa yang tidak boleh dilakukan, apa yang boleh dilakukan seperti itu. Kemudian kita juga dari sini aturan itu satu terasa tidak bisa baca, kita tetap musyawarahkan dengan komite sekolah melalui rapat komite. Kita sampaikan sesuai tidak bisa membaca seperti ini kendalanya, nanti kita anggarkan di dalam pos apa kendalanya dengan kebutuhan guru apa yang dibutuhkan untuk menunjang aktivitas anak di kelas. Tolong anggarkan ini tidak oleh pengarah polis. Jadi tetap kita pakai aturan dan musyawarah untuk langkah-langkahnya supaya kita tidak bersih ini sama komite tidak ada aturan, nanti kita punya aturan keras itu komite tidak menyetujui, karena kita harus sharing dengan komite Musyawarah dengan ya, komite. Kemudian selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, hal yang anggap efektif itu pemilihan yang benar itu yang memilih efektif ini memang agak sulit, tapi harus dijalankan itu yang efektif. Mau tidak mau, misalnya seperti di kelas 2 ada di kelas 6 ada siswa berkumpul, anaknya tidak mau ada satu orang, maka kita perlu kesabaran, tanya dia kenapa, karena kendala apa, padahal orangnya besar, ini paling gede lah. Setiap nanti ada kunjungan dari puskesmas, misalnya ada imunisasi, dia bongkar gitu. Ya, pokoknya kita masih kadang walinya, kadang kita panggil orang tuanya untuk supaya dia ikut di dalamnya, kita tidak bisa. Makanya kita juga sama kembali musyawarah dengan orang tua, mencari jalan keluarnya gimana. Mungkin. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang menjadi tantangan. Dari tantangannya itu untuk mencari, kayak kemarin tantangannya itu mencari pelaku ini yang kemarin tengok itu belum sampai, saya punya inisiatif mencari ini CCTV inisiatifnya. Nanti kita anggarkan di tahun 2025.
Yang kedua kita koordinasi dengan ketua komite. Yang ketiga kita koordinasi dengan kadus gitu, koordinator wilayah, wartawan juga, dan juga sama Babinsa gitu koordinasi. Dia disuruh foto, nanti suatu waktu saya akan kesini mengunjungi. Dan juga udah pernah juga melakukan sosialisasi kita itu juga pernah dengan mengundang Babinsa juga, mengundang Kawil juga, masuk komite juga diundang. Okay. Berarti tantangannya belum tidak ada Ini yang mengawal. supaya nanti tidak terjadi tidak berlarut apa sih tujuannya. Makanya mencari solusi ini ke belum. Kita udah juga koordinasikan dengan guru-guru di sini. Mungkin itu lebih ke kasus yang ini ya Pak ya, Kayak kasus rujukan moral. Iya, masuk kerusakan ya. Baik, apa namanya, pelakunya belum ketemu, apakah itu siswa atau orang luar? Ya, mungkin, makanya nanti bicara di hari Jumat karena kebetulan juga Pak Bapemnya masih ada, katanya ada masjid yang menjalankan lagi 2 hari kebetulan dia mau ke sini untuk menindaklanjuti. Nanti kan kita secara keluargaan. Kalau yang tantangan untuk siswa yang kurang bisa baca, yang belum bisa membaca itu kurang. Nah, tantangannya itu emang untuk kita cari instannya kan sulit. Misalnya makin udah baca, langsung bisa ya. Terkadang kita sudah baca sekarang emang bisa, besoknya kita coba lagi lupa ya. Makanya literasi ini lebih dikembangkan. Setiap hari apa Bapak literasi? Setiap hari? Untuk literasinya setiap hari, nanti untuk literasi secara keseluruhan, untuk pemanggilan setiap hari Sabtu kita kumpulkan anak-anak. Khusus yang nggak bisa baca itu? Enggak, kumpulkan anak untuk menyaring itu. Nanti orang yang tidak membaca kan nanti dia ada rasa gini, takut nanti saya disuruh ke depan untuk membaca dongeng, pasti saya harus bisa. Makanya tunjuk satu orang setiap hari Sabtu membaca ke depan. Nanti dia menceritakan kembali. Kita ambil dulu dari kelas tinggi dan kelas tinggi dulu ambil, nanti supaya ada minat baca kan dia mudah-mudahan kemungkinan besok hari Sabtu depan dia dapat harus bisa baca. Itulah menyaring anak-anak supaya ada rasa membaca. Jadi selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian di kasus dilema kita? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Nah, dalam menyelesaikan itu sebenarnya masalahnya memang kalau kita kebetulan ketemu masalah itu, kita tidak jadwal langsung kita dia masih bina. Nanti setelah kita berkali-kali tidak bisa, baru kita buatkan jadwal. Apa yang harus kita lakukan seperti itu dan kembali ke literasi itu. Kalau kebetulan tidak dapat buku, kita lakukan literasi seperti itu. Setiap hari, oleh Sabtunya kita kumpulkan dengan cara membaca satu persatu. Kalau membaca setiap literasi setiap harinya itu emang dipantau. Habis sembahyang ke salin, muridnya berbaris. Nanti satu persatu itu didikte. Didikte berupa angka, tak huruf itu didikte. Siapa bisa baca atau betul boleh masuk kelas. Atau bisa membaca sekian boleh masuk kelas. Jika tidak bisa membaca, belakang belum membaca, dia punya waktu membaca lagi. dikasih waktu. Dia langsung ke barisan belakang. Pasti udah dari segi itu nggak lama memerlukan waktu, udah hampir berjalan dengan bagus. Ya mudah-mudahan 100% bisa berarti. Karena waktu COVID kemarin kan hampir 2 tahun itu Ya, susah. loncat dari kelas 1 sampai kelas 1, kelas 2, kelas 3 banyak yang nggak bisa baca. Iya. Itu udah jadi dilema. Apalagi di kelas 5 ada ujian AMDK. Ujian AMDK kan buat basis komputer. Gimana caranya itu? Wah, itu
tapi benar-benar ujian aja gitu. Ya, ini juga ada teman saya CGP guru SMP bilang ada 8 siswanya yang belum bisa baca. Dan sudah kelas 2 ya. Makanya Itu kayaknya korban COVID. ya itu orang di rumah juga ada WA, Pak tolong kasih tugas melalui WA. Makanya kan waktu itu kan dikembalikan ke orang tua untuk mengajar. Orang tua juga kesulitan apalagi sekolah Kerja langsung lagi Iya, mengawasi betul. anak. Ya. makanya setiap keputusan itu yang lakukan harus hati-hati masih. Ya. Sekarang kita ada kemarin kejadian keputusan siswanya juga kayak ada kelainan. Kayak seharusnya muridnya itu kan masuk di SLB kan Apa istilahnya itu inklusi ya, siswa inklusi. Itu makanya yang mengambil keputusan itu juga harus hati-hati dari segi pengalaman murid inklusi kemarin itu tidak bisa baca, tidak boleh muridnya dia di kelas 1 kan harus naik kelas ya. Iya. Makanya kalau dia tidak naik kelas nanti ada hubungannya dengan pendidik dengan sekolah. Waktu itu dia tidak ada di kelas sekolahnya, dia masih jadi gurunya, tapi yang wali kedua udah wali kelas 1. Yang jadi masalah itu dia tidak punya nilai apa-apa, tidak bisa apa-apa. Kita tunjukkan dia sekolahnya di SLB. Dari segi aturan inklusi kan kita harus terima. Tapi kalau di sekolah kita guru di sekolah kan tidak ada yang bisa mengajar murid inklusi kecuali di SLB aja. Ajarkan di sana adalah dari segi kakeknya yang tidak puas. Kakeknya tidak puas dan setuju. Di sini kita berkoordinasi dengan pengawas waktu itu untuk menyarankan tes nanti. Ini repot waktu itu. Makanya dari segi pengalaman itu yang punya inisiatif kalau mengambil keputusan itu harus penuh tanggung jawab dan berhati-hati. Fakta jadi politik dengan masyarakat. Emang udah jadi kita bisa bincang, tapi hitungan di sekolah itu kan gini. Kalau kita menuju satu anak yang inklusi, anak yang lain jadi korban nanti satu berbanding murid 25. Yang 24 orang kan jadi korban karena kita mengurus satu orang. Makanya di kurikulum itu kita harus mengaturnya. Ya karena sekolah formal juga Iya, harus itu. menerima siswa inklusi. Sama di SMA Abang ada juga satu. Ada dari Gimana ya? Belum tahu. Itulah sekarang udah mulai kelihatan makalnya gitu. Padahal dia aktif gitu. tapi kebetulan itu juga kakeknya kenal dia tidak adanya sekarang tidak dilanjutkan sekolah karena jauh di Cicang sekolah seperti jauh. Iya jauh. Kemudian pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Dalam kasus dilema itu tentunya ada yang bantu. Kalau tidak ada yang bantu di sini kan tak bisa juga. Yang bantu itu masuk staf Dewan Guru di sini. Kita ajak koordinasi, ajak bapak. Itu yang kita ajak membahas masalah itu karena dan juga saya mengambil keputusan juga tidak berani, apalagi yang Niki baru tahun 2019 baru begitu kan. Yang lainnya kan udah hampir 10 tahun. Makanya kalau nggak ada gini berhubungan dengan masyarakat, kita undang komite harus ini. Pokoknya kerjasama kita di sini. Baik. Nah ini pertanyaan penghujung Bapak. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Dari pembelajarannya emang karena
yang baru jadi kepala sekolah karena baru satu tahun diangkat 4 Agustus 2023. Tapi kasus-kasus itu setiap sekolah kan pasti ada. Setiap sekolah pasti ada keputusan yang itu pasti membuat konsekuensi. Kalau dari sekolah-sekolah kalau kita membuat keputusan kan harus hati-hati. Kita tidak boleh buat keputusan tanpa koordinasi dengan guru-guru, nggak boleh. Itu juga di setiap ambil keputusan juga yang perlu keberanian. Sekarang gini, pesan apa yang harus kita ambil? Ini tergantung Pak kepala sekolah apa yang mau diambil. Karena di sana udah harus berani kepala sekolah mempunyai sikap untuk mengambil keputusan. Di sana lah, makanya kayak tadi bilang harus pikir matang-matang, supaya tidak nanti ada dampak negatifnya. Yang harus dihindari Pak ya, dampak negatif. Karena itu sama di sini juga ada anggaran menembus biar tidak dipenuhi, makanya anggaran itu setiap kita buat anggaran di awal tahun itu kita sampaikan ke komite sekolah, kita undang orang tua seluruh siswa, kita utarakan rincian uang itu dan tidak jadi polemik. Makanya itu keputusannya harus berhati-hati, harus berani. Nanti bisa jadi kehidupan moral gitu. Kita tidak laporkan anggaran itu, uangnya kita katanya dapat uang segini, karena uangnya beda itu, makanya kita rinci belanja moral berapa, belanja barang dan jasa berapa, termasuk kita juga punya honor di sini rumah PU dari per bulan 1,5 dikali 1 tahun di penataan halaman, dan juga ada kasus disebut kasus juga itu bangunan itu kan itu kan dulu SD-nya itu masih dulu bangunan itu. Nah itu kendalanya itu kalau kita ke sana orang hampir tiap hari ada aja gedengnya jatuh, udah hampir roboh ya. Itu kan penjaga sekolah punya. Dulu kan guru-guru lama ngambilnya. Nah itulah yang memberanikan ini, ya pun tidak punya siapa-siapa baru langsung saya buatkan proposal. Nah, mengambil proposal dengan langsung dia membuat proposal, lanjutkan ke dinas. Ya karena anggaran 2024 sudah habis, kita dianggarkan tahun 2025. Termasuk ini juga. Tapi itu musim-musim gempa itu retak, yang ajukan juga itu. Dulu di sini ruang kelas. Ini perpustakaan lah di sini. Perpustakaan baru komite. Di sebelah lagi kan ada ruangan, di pojok itu ada. Tapi perpustakaan juga udah gini, hampir gini juga. Udah remuk juga. Di sini bangunan tahun 80-an ya, bukan 3 gitu. Tapi waktu sekolah yang mana pertama bangunannya? Ini semua udah ada. Udah ada sampai timur nih. Cuma ini patungnya baru. Belum ada patung. Patung akhirnya. Belum ada patung. Enggak ada patung. Di sana depan lah patung. Belum ada. Itu penggunaannya karena di sini kita kelas sekolah baru, apalagi yang kendalanya juga baru, jadi kelas sekolah belum punya pengalaman banyak, makanya kan itu ambil keputusan juga harus berani dan harus berhati-hati. Berani dan berhati-hati. Karena semua tanggung jawab ada di sekolah. Baik Bapak, terima kasih atas jawaban dari pertanyaan yang sudah disampaikan oleh saya, Bapak. Jadi sudah dijawab semuanya. Terima kasih kembali sudah memberikan kesempatan untuk saya walaupun baru pertama kali bertemu Pak ya. Jadi sudah saya minta tolong ke Bapak. Tidak apa-apa. Ya. Jadi demikian wawancara saya bersama Bapak Anjas. Semoga wawancara kami bisa memberikan manfaat dan untuk wawancara hari ini saya cukupkan.
Terima kasih sekali lagi Bapak. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.